LG Wing sekarang di tahun 2022 harganya sudah jatuh banget loh guys. Hanya di 4 jutaan aja. So, apakah di harga segitu LG Wing masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review si LG Wing di tahun 2022. Let's go! Alright guys, langsung aja kita review si LG Wing di tahun 2022. Seperti biasa guys, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli LG Wing itu udah murah banget, hanya di 4,4 juta dengan RAM 8GB dan internal storage yang lumayan besar di 256GB. Ditambah lagi ini juga udah support microSD. Single SIM ya by the way. Seperti biasa, kalau bisa kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau bisa kalian ingin wallpaper Raiden Shogun, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. By the way, untuk harga segitu tuh kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 765G dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar utama 6,8 inci rotating POLED Full HD display dengan layar keduanya tuh yang kecil 3,9 inci Full HD OLED display juga. Ini tuh 60Hz refresh rate, ada NFC IP54 dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa quick charge 4.0. So, next mari kita bahas si desain dan displaynya. Untuk desain, yang pertama, ini desain depannya memang ngingetin gue sama kayak perpaduan Mi Mix sama Note 10 ya. Kotak itu kayak kotak Note 10, tapi dia itu ada edge-nya. Dan juga ditambah lagi untuk full screen-nya tuh kayak si Mi Mix 3. Untuk layarnya sendiri memang ini besar banget, 6,8 inci. Dan juga untuk desain depannya gue suka banget, walaupun dia punya bezel atas bawah yang lumayan tebal untuk zaman sekarang. Tapi menurut gue dia itu karena atas bawahnya tuh bezelnya simetris, jadi masih kelihatan premium. Cuma memang yang gue kurang suka ini tuh kameranya motorized ya. Jadi karena jatuh layar full screen, jadi kameranya motorized, yang artinya ada umurnya. Tapi untuk yang unit gue ini pastinya masih bagus banget, karena memang LG Wing juga umurnya belum tua banget. Dan untuk desain belakang ini ngingetin gue banget sama itu guys, Z Fold 3 ya. Ini tuh kameranya tuh kayak Z Fold 3. Dan memang dia itu beratnya tuh kayak Z Fold 3 banget. Overall untuk desain belakang gue suka banget, dan untuk beratnya ini memang super duper berat guys. Kalau bisa kita coba ukur pakai scale gue seperti biasa, dan kita coba taruh HP-nya, ini tuh beratnya di 264 gram. Yap, hanya beda 50 gram dibanding iPad mini 6th generation. Ini HP memang berat banget, dan juga bisa kita lihat super duper tebal. Ini the big chunkiest smartphone, 100% guys. Anyway, balik lagi ke si videonya. Untuk build-nya sendiri, karena ini berat banget, memang ini build-nya kerasa super solid. Ini kayak megang, kayak megang balok emas. Solid banget, dan memang dia tuh kerasa enak banget di tangan. Cuma memang ini HP two-handed ya guys. Gue nggak rekomend kalian pakai one-handed. Kalau bisa jatuh, ini HP pretty much co-it. Walaupun ada military standar, tapi karena dia tuh layar H, ini bisa pecah kalau bisa jatuh. So, gue rekomend kalau pakai HP ini, karena layarnya juga besar banget di 6,8 inci, mendingan two-handed daripada one-handed. Next, untuk fingerprintnya sendiri guys, ini lumayan cepat juga untuk fingerprintnya menurut gue. Untuk harganya, dia tuh punya fingerprint optical sensor, dan untuk kecepatannya dia sekitar 1 detik lah untuk nge-unlock HP-nya. Cuma memang untuk unlock-nya tuh kalian tangannya harus rada lembab ya. Kalau misal tangan kalian kering banget, dia nggak bakal bisa nge-scan. Jadi harus rada basah dikit lah. Jilat dulu tuh tangan. Lick your finger guys. Anyway, balik lagi ke si videonya. Untuk si NFC-nya, yang pastinya ada guys, dia itu posisinya di daerah tengah. Kalau bisa kita coba scan, unit gue NFC-nya nggak ada masalah, bisa kita lihat scanningnya cepat dan super responsif, masih 10 dari 10. Dan untuk kualitas layarnya di LG G Wing ini gue bisa bilang salah satu aspek yang masih kerasa flagship berkat si Edge Full Screen, ditambah lagi dengan panel layarnya yang memang dia itu punya kualitas yang lumayan high quality. Overall punya warna yang sangat hidup, vibrant dengan viewing angle yang bagus, detail yang super sharp, motion blur kalau misal scrolling itu juga kerasa minimum. Itu yang salah satu aspek yang menurut gue penting juga ya kalau misalkan lagi baca manga atau komik. Ini tuh scrollingnya nggak annoying, jadi banyak HP kayak Google Pixel 6 kalau misal scrolling tuh kayak ada banyak motion blur. Di sini tuh nggak ada motion blur, yang artinya panelnya ini bagus banget. Dan untuk si full brightness juga di LG Wing bisa cukup terang. Jadi di kondisi kayak bisa kita lihat tuh di B-roll sekitar kayak cloudy cerah gitu, HP masih kelihatan cukup terang dan masih usable. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, dia itu nggak ada touch delay sama sekali. Buat ngetik keyboard atau navigasi OS, semua kerasa super smooth dan enak. Cuma memang yang rada kurang enak yaitu dari si haptiknya guys. Ini menurut gue haptiknya memang kerasa rada murahan ya untuk kelas LG. Jauh di bawah Samsung, Apple atau Google sekalipun. Dia tuh kayak lebih kerasa kayak ngegeter daripada dipukul tangan kalian, if you know what I mean. Next, mari kita moving on ke si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via 3.5mm converter to USB Type-C. Yap, karena sayangnya di HP ini udah nggak ada headphone jack ya.
Kalau nggak salah dari LG Velvet tuh udah nggak ada. Sayang banget sih, itu kan kayak apa ya, kayak signature-nya LG padahal. Tapi ya, overall guys, untuk kualitas audionya, mic converter tersebut punya sound signature yang balance, sedikit warm khas HP LG, dengan detail vokal yang punchy tapi masih sangat jernih, separasi instrumennya sangat bagus, dan juga soundstage yang luas. Cuma ya gue bisa bilang guys, untuk si full volumenya ini nggak bisa sekeras HP LG sebelumnya ya, atau even kayak HP Google atau Samsung di Android 12. Dia tuh volume step-nya juga dikit banget, kayak HP biasa pretty much, cuma untungnya bisa cukup keras lah. Gue coba tes pakai headphone Spota Pro di volume sekitar 75%, ini HP udah kerasa keras. So overall, ini masih solid, tapi yang pastinya sedikit underwhelming kalau misalnya mau dibandingin dengan HP LG sebelumnya. Dan untuk kualitas speakernya, ini gue lumayan surprised. Ini tuh walaupun hanya mono ya guys, sayang banget ini walaupun hanya mono, tapi kualitasnya bisa jadi salah satu speaker mono terbaik yang pernah gue review. Malah bisa bersaing atau lebih baik daripada HP LG sebelumnya kayak V60 atau LG G8X yang pernah gue review kayak beberapa bulan kemarin. Gue bisa bilang, walaupun di situ udah dual tapi di sini masih mono, gue bisa bilang masih lebih enak di LG Wing si kualitasnya, walaupun dia mono. Karena walaupun mono tuh dia masih punya soundstage yang luas banget untuk kelas mono, separasi instrumennya baik, dan juga sound signature yang cenderung balance dan warm, yang artinya fun banget guys. Dia tuh suara vokal kerasa punchy dan juga masih jernih, dan juga suara instrumen kerasa rich dan enak didengar. So yang untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitas speakernya. Check it out guys. Nah, next mari kita bahas si kamera quality-nya. Ini salah satu yang lumayan unik tapi rada underwhelming juga. So, kamera belakang dia tuh triple kamera. Yang kamera pertama 64 megapiksel dengan f1.8 udah ada optical image stabilization. Kamera kedua 13 megapiksel f1.9 ultra wide 117 degree, dan kamera ketiganya tuh 12 megapiksel ultra wide juga f2.2 120 degree. Kenapa kamera keduanya ultra wide? Nanti gue bakal jelasin. Anyway, untuk kamera depannya dia tuh motorized pop-up 32 megapiksel dengan video recording sampai 1080p 30 fps. Dan untuk si kualitas foto kamera main dan ultra wide belakangnya, ini gue bisa bilang cukup bagus. Tapi ya ini sebenarnya I expect more than the price I paid. Overall masih cukup bagus sih, gambar masih kelihatan jernih dengan temperatur warna yang sama di main dan ultra wide, jadi nggak kelihatan aneh. Temperatur warnanya tuh kayak sekitar cool, jadi kayak kebiruan, dan juga punya detail yang sangat tajam. Terus ya overall foto masih kelihatan jernih. Cuma bisa kita lihat tuh guys, di beberapa foto, terutama si main kamera suka kayak terlalu overexposed, jadi kayak terlalu terang gambarnya dibanding si environment aslinya. Nah terus untuk foto low light juga ini udah ada dedicated night mode yang pastinya, tapi overall foto menurut gue biasa aja. Gambar memang bisa kita lihat kelihatan sangat terang dan juga vibrant dengan noise yang minimum. Cuma untuk ngekompensasi hal tersebut bisa kita lihat detailnya memang jadi rada soft ya. Ya overall masih cukup oke lah, masih instagramable. Tapi memang nothing special, nggak sebagus Pixel atau Apple. Dan untuk foto selfie ini juga, ini si motorized pop-up-nya nothing special. Warna gambar oke dan detail sharp bakat si 32 megapikselnya. Cuma memang bisa kita lihat tuh kalau foto dengan background langit atau cahaya, gambar bakal kelihatan blown out banget. Dan untuk si video recordingnya, ini yang tadi gue mau bilang, kenapa dia tuh punya dua kamera? Karena dua kamera itu berfungsi untuk si gimbal. Jadi ya kenapa kamera keduanya tuh ultra wide, ini tuh buat gimbal. Jadi karena di HP ini tuh ada gimbal mode ya guys. So kalau bisa kita coba pencet kayak gini, biar buat ke wing mode-nya, tinggal digeser aja kayak gitu apanya, terus kita ke kamera. Bisa kita lihat kalau misal di wing mode gini, kameranya bakal ke gimbal mode. Jadi bisa kita lihat tuh, ini kayak gimbal pretty much, kalian bisa geser-geser si kameranya. Lumayan keren sih ya guys. Dan juga pas ini stabilisasinya super stabil banget berkat si dual ultra wide-nya. So ya, untuk lebih detailnya pasti gue bakal tes di resolusi 4K 60 dan 4K 30 biasa. Cuma sayangnya untuk si gimbal ini hanya bisa di Full HD 30 fps. So ya, gue bakal bahas 3 resolusi. 2 resolusi yang tadi gue udah bilang, dan juga resolusi untuk gimbal di Full HD 30 fps. Yang pertama mari kita tes gimbalnya dulu. Check it out guys.
Oke guys, so ini video recording pakai resolusi Full HD. Ini maksimum resolusi untuk gimbal mode ya. Jadi bisa kita lihat yang bedanya gimbal tuh ini fungsi ketiga kameranya, ultrawide 2 1 main kamera bisa dipakai buat ngepan kayak gini. Ini gue HP-nya diem tapi sama gue kayak digerakin gitu, kayak analog gitu. Itu analog. Ya jadi kayak gimbal gitu. Lumayan keren. Stabilisasinya pastinya ini berkat ada 3 kamera super stabil ya. Mega stabil bisa kita lihat. Jadi kalau bisa kita lihat kayak gini kita bisa lihat ke atas tanpa harus HP-nya ke atas, bisa kita lihat. Ataupun ke bawah. So ini fitur yang lumayan unik ya, yang gak ada di HP lain. Dia bisa kayak gimbal gitu, bisa ngepan berkat 3 kameranya. So ya, lumayan neat. Kualitas sendiri memang nggak bisa 4K sih, hanya bisa sampai Full HD, tapi cukup oke lah untuk si fiturnya. Dan langsung aja kita moving on ke si 4K 60 seperti biasa. Oke guys, so ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Bisa kita lihatnya lagi di jalan, ada jeblak-jegluk juga. Stabilisasinya kalian bisa nilai. Dan kualitasnya dan juga frame rate-nya stabil atau enggak. Saya kalian bisa lihat kualitasnya gimana. Sekarang mari kita langsung aja pindah ke 4K 30 fps. So ini aja resolusi pakai 4K 30 fps. Kelihatannya sih harusnya kualitasnya lebih terang ya. Dan frame rate pasti lebih turun. Kalian bisa nilai juga gimana nih di sana. Oh ya, kan juga bisa nilai kualitas audio gue gimana ya, bagus atau enggak. Kita berhenti dulu, kita lihat sekitar. Dan ya, ini dia kualitas video 4K 30 fps. Kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Langsung aja kita ke si gaming performance. Dan selanjutnya mari kita bahas si gaming performance ya guys. So, ini tuh pakai chipset Snapdragon 765G. Ini tuh chipset mid-range pretty much. Dan untuk main game berat kayak Genshin Impact di LG Wing ini masih bisa, cuma memang harus di low setting. Gua tes main Genshin Impact di low setting dengan frame rate 60, overall gameplay masih playable walau agak banyak stutter dan FPS nggak stabil yang pastinya nggak 60, di sekitar 40-45 maksimal. Gameplay masih lumayan responsif dan lumayan playable. Cuma kalau misal kalian main lebih dari kayak 15 menit, kalau misal kalian main lebih dari daily commission, kalau misal kalian para Genshin player tahu maksud gue, HP bakal kerasa terlalu throttling dan ngebuat gameplaynya tuh jadi banyak stutter dan pretty much menurut gue jadi unplayable. Jadi ya, buat main game berat kayak Genshin masih bisa, tapi sih gue nggak rekomen. Kalau mau aman sih mendingan main game enteng aja ya, kayak Rhythm Game Bandori atau Archaea atau game-game enteng lain kayak Arknights. Main game tersebut di LG Wing yang pastinya cukup oke, cuma untuk main game Rhythm, sayangnya ini walaupun gak ada touch delay, tapi gue ngerasa ada sedikit audio delay kalau misal main di difficulty yang tinggi. Itu kalau misal pakai speaker ya guys. Kalau pakai headphone itu audio delaynya hilang. Jadi ya, kalau misal kalian mau main game Rhythm, di HP ini mendingan pakai headphone aja. Oke, next mari kita bahas UI experience-nya. Jadi kalau misal kita ke setting guys, untuk unit gue ini, kalau misal kita ke setting dan kita ke sistem, unit gue sendiri lumayan oke. Kalau misal kita coba ke sistem dan kita ke about phone, ini sudah di Android 11 ya guys. Karena gue dengar tuh banyak LG Wing yang stuck di Android 10, untungnya Wing gue udah di Android 11. Dan by the way untuk informasi aja, ini tuh gue dapat unit yang X Verizon. Bisa kita lihat, ini tuh unit X Verizon atau X US ya pretty much. Dan ya, untuk day-to-day usage-nya ini LG G Wing pastinya masih kerasa enak banget sih untuk HP mid-range. Buka app dan scroll aplikasi, navigasi OS, semua masih kerasa responsif dan relatif cepat. Ditambah lagi dengan si Wing Mode ini, guys. Multitasking di LG Wing salah satu terbaik di smartphone. Ya karena dia itu terpisahkan layarnya, jadi kalau misal multitasking, misal kalian mau buka YouTube dan buka Discord secara bersamaan, kerasa lebih natural dan kerasa lebih manageable dibanding HP biasa. Dan next, mari kita bahas sinyalnya sendiri. So, untuk sinyalnya sendiri di Indonesia yang pastinya LG Wing nggak support 5G ya, walaupun dia itu support 5G, tapi di Indonesia dia nggak support. Jadi untuk Telkomsel hanya bisa 4G aja. Dan yang mari kita langsung tes di signalnya. Kalau misalnya kita ke speed test, langsung pencet go. So, untuk pingnya sendiri bisa kita lihat di 41, normal banget. Dan speed testnya ini by the way guys, gue itu rada malamnya jam 6 malam, maghrib. Tapi masih banyak yang pakai koneksi, bisa kita lihat. 4G lumayan oke di sekitar 10 MB. Ini untuk informasi aja tipikal banget kalau di daerah gue ya. Di Bandung, di daerah kota segini itu normal. Dan untuk uploadnya sendiri, ini di sekitar 15-16. Yang pastinya upload selalu lebih besar ya kalau Telkomsel for some reason. Saya bisa kita lihat 20 megapiksel, oh my god, my brain. 20, ya hampir 20 lah. 20 upload dan 10 download. Lumayan oke.
So, untuk dalam info sendiri, ini kita langsung di brush through aja. Bisa kita lihat, layar 60Hz, HDR10+, dan juga Wi-Fi L1. So, langsung aja kita ke yang terakhir ya guys, battery life. Dia baterai lumayan besar di 4000 mAh, bisa quick charge 4.0, dan untuk ketahanan baterainya cukup oke guys. Ini sama dengan ekspektasi gue. Baterainya bisa tahan full 1 hari penuh, dan pemakaian gue yang entah hanya sosial media dan nonton YouTube aja. SOT sendiri bisa kita lihat tuh guys, gue bisa dapat sekitar 5 jam 17 menit. Oh ya, dan by the way, 1 jamnya itu di HP ini gue pakai di wing mode ya, di gini, untuk nonton YouTube. Jadi ya, yang pasti itu lebih texting. By the way, sisa baterai juga ini 20%. Dan untuk charging speednya guys, gue ngecas pakai quick charge 4.0 yang pastinya ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 36 menit aja. Jadi ya, cukup oke juga lah charging speednya. Dan ya guys, mungkin cuma sekitar videonya. Mari kita langsung aja ke konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue LG Wing di tahun 2022 di harganya yang sekarang udah murah banget di 4 jutaan, memang HP satu-satunya yang punya keunikan sendiri dan masih bisa somewhat bersaing dengan brand HP lain di harga yang sama. Di harga 4 juta, menurut gue LG Wing punya layar yang sangat bagus, build yang super premium, kualitas kamera yang solid, dan juga multitasking yang terbaik berkat si keblam Wing Mode-nya pastinya. Ya, beberapa kelemahan aja sih dari si LG Wing yang pernah gue rasa tuh. Pertama, Wing Mode-nya dia nggak punya banyak aplikasi support. Gue punya Instagram dan WhatsApp dan teman-teman, tapi hanya bisa Discord for some reason buat Wing Mode di bawah. Terus dia tuh punya build yang paling besar nih, kelemahannya menurut gue build yang tebal banget dan juga sangat berat, mungkin nggak semua orang suka. Tapi ya, kalau misalnya kalian nggak peduli sama hal tersebut sih, menurut gue LG Wing bisa jadi pilihan alternatif yang bagus daripada Pixel 4a 5G atau LG V60 sekalipun. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau mau wallpaper juga, gue bakal taruh wallpaper di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya gue ada kesalahan atau ada fitur kelewat atau ngomong gue kecepatan. Thanks for watching, we'll see you in another review next week maybe. See ya!